Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di salah satu mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Nihayatul Muna, SKM MPH. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Kebijakan publik atau public policy adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Siklus kebijakan publik menguraikan langkah demi langkah dari terbentuknya suatu kebijakan publik. Analisis mengenai kebijakan pun sangat berpatok pada tahapan-tahapan kebijakan yang terdapat pada siklus kebijakan ini. Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan agenda setting, yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Yang kedua ada formulasi kebijakan atau policy formulation. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan. Suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing, alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Ketiga, ada adopsi atau legitimasi kebijakan atau policy adaptation. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi. Cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Yang keempat adalah implementasi kebijakan atau policy implementation. Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini juga, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta-merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Yang kelima adalah penilaian atau evaluasi kebijakan atau policy evaluation. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.
Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak dari kebijakan. Contoh tahapan siklus kebijakan publik. Yang pertama, penyusunan agenda atau agenda setting. Contohnya, kebijakan BOK atau bantuan operasional kesehatan melalui fund channeling. Dua adalah formulasi kebijakan atau policy formulating. Contohnya, tugas pembantuan atau TP merupakan hal baru bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Puskesmas sehingga aturan dan tata cara pengelolaannya belum dipahami oleh tim pengelola BOK atau bantuan operasional kesehatan di kabupaten. Hal ini berdampak pada terjadinya keterlambatan pencairan dana BOK ke kabupaten dan puskesmas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan realisasi dana BOK di akhir tahun 2011. Yang ketiga adalah contoh dari adopsi atau legitimasi kebijakan atau policy adaptation, yaitu adalah desain penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi konkuren embedded. Rancangan kualitatif menggunakan strategi pragmatisme dan kuantitatif menggunakan strategi observasional cross-sectional. Sampel untuk rancangan kualitatif menggunakan purposive sampling dan untuk kuantitatif menggunakan total sampling sebanyak 31 puskesmas. Analisis kuantitatif dengan pilot sample t-test. 4 adalah contoh dari implementasi kebijakan atau policy implementation. Adalah faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan BOK adalah faktor sumber daya. Ketidaksiapan sumber daya manusia berdampak pada tahapan proses yang mengakibatkan fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan BOK menunjukkan keseriusan tetapi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi aspek administrasi keuangan sehingga mengabaikan tujuan utama kebijakan BOK. Yang kelima adalah penilaian evaluasi kebijakan atau policy evaluation. Contohnya, kebijakan BOK termasuk good policy. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan ukuran kebijakan tersebut realistis dan berada di tingkat pelaksana kebijakan, tetapi dalam implementasinya termasuk dalam unsuccessful implementation karena tidak berdampak pada peningkatan cakupan program puskesmas secara signifikan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia atau tenaga serta peningkatan fungsi-fungsi manajemen. Kebijakan BOK melalui fund channeling kreatif perlu dikaji ulang dan dilakukan penelitian evaluasi kebijakan BOK untuk menjawab keberlangsungan kebijakan di masa datang. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.